Halo, kembali lagi di channel saya, Gus Dek Greenwood. Kali ini saya akan mencoba mengajak teman-teman bagaimana caranya menyiram atau melakukan penyiraman yang baik dan benar. Dan sedikit saya juga akan mencoba menambahkan cara atau kapan waktu yang tepat untuk melakukan pemupukan bonsai. Seperti yang kita ketahui, air adalah salah satu komponen yang sangat penting bagi bonsai. Nah, sebelum kita mulai ke topik kita, saya ingin perkenalkan dulu. Ini salah satu peliharaan saya. Tanaman bonsai ini adalah amplas hitam, teman-teman. Ini bentuknya sangat sederhana sekali. Jadi bagi teman-teman pemula, jangan pernah berkecil hati jika hanya memiliki bakalan yang sangat sederhana. Namun jika memang perawatannya benar-benar dirawat, maka saya yakin hasil dari bonsai teman-teman pasti akan bagus dan memberikan kepuasan tersendiri bagi kita. Oke, langsung saja untuk penyiraman. Seperti yang kita ketahui, air adalah salah satu komponen yang sangat penting, bukan hanya bagi tumbuhan ataupun bonsai, juga bagi semua makhluk hidup di bumi ini, atau misalkan binatang, tumbuhan, dan manusia, semua perlu air. Dan bahkan air memang lebih penting daripada makanan, karena kita bisa bertahan hidup lebih lama jika ada air dibandingkan dengan ada makanan. Jadi itu membuktikan bahwa betapa pentingnya kita melakukan penyiraman atau memberikan air kepada tanaman. Nah, adapun proses ataupun alur air pada tumbuhan atau bonsai berawal dari penyiraman, kemudian akan meresap melalui akar, kemudian ke batang, lalu terakhir adalah ke daun ataupun ke buah. Dan air menjadi salah satu faktor ataupun pendukung fotosintesis bagi tumbuhan. Nah, sekarang muncul pertanyaan, kapan dan bagaimana cara kita menyiram tanaman bonsai ini? Nah, yang pertama, untuk tanaman bonsai outdoor, kita melakukan penyiraman biasanya 2 kali sehari, pada pagi hari sebelum matahari agak naik, dan pada sore hari menjelang malam. Kenapa? Jika kita menyiram pada waktu siang hari, pada saat terbitnya matahari, maka penyiraman tidak akan maksimal, karena sudah pasti dengan panas air akan menguap, sehingga air yang tersuplai ke bonsai kita akan berkurang, seperti itu. Dan kemudian bagaimana kalau pada saat musim hujan, teman-teman? Kalau musim hujan, kita tidak perlu menyiram lagi, khususnya bonsai yang ada di outdoor, karena media yang ada di bonsai sudah pasti basah karena air hujan. Nah, dari itu pada musim penghujan kita tidak perlu menyiram bonsai lagi. Nah, kemudian untuk itu tadi tanaman atau bonsai yang ada di luar rumah atau outdoor. Kemudian bagaimana dengan bonsai indoor, teman-teman? Kebanyakan bonsai indoor ukurannya atau size-nya kecil, misalnya contohnya seperti ini. Maka cara kita menyiram, atau yang pertama, kapan kita menyiram, bisa perlakunya sama, 2 kali sehari, atau mungkin sekali, atau mungkin tidak sama sekali.
itu tergantung kondisi di dalam ruangan. Jika agak hangat, mungkin intensitas untuk menyiram lebih banyak, dan juga bisa kita cara lain kita cek media apakah masih lembab. Kalau masih, jangan disiram lagi. Kalau memang sudah perlu disiram lagi, baru kita siram. Nah, bagaimana cara menyiram bonsai indoor? Teman-teman bisa menggunakan alat sprayer ini, teman-teman. Biar tidak terlalu membuat tempat dari atau sekitar bonsainya kotor. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Karena medianya sedikit, maka penyiramannya juga sedikit, teman-teman. Kemudian jika menggunakan alat penyiram lain juga boleh, tapi usahakan agar tidak mempengaruhi tempat atau mengotori tempat bonsai. Kita kasih tatakan, ada tatakan plastik itu, teman-teman, untuk menampung airnya. Atau tidak, kita angkat sebentar, bawa ke dapur, kita siram di situ, kemudian kita lap biar bersih dulu, baru kita kembalikan ke tempat semula. Nah, pasti ada pertanyaan, kalau indoor apakah bonsainya sudah terkena matahari atau tidak? Karena seperti yang kita ketahui bersama, ada 4 hal yang sangat penting untuk bonsai. Yang pertama adalah air, yang kedua udara, yang ketiga adalah cahaya, dan yang keempat adalah nutrisi. Jadi apakah dia mendapatkan cahaya matahari pada saat ditaruh di indoor? Nah, untuk itu usahakan taruh di indoor, kita letakkan di posisi yang dekat dengan jendela atau jendela kaca yang mungkin nggak lebar, sehingga bonsai ini bisa terkena panas, setidaknya kena panas dari matahari itu tersebut. Oke, saya akan menambahkan sedikit tentang cara pemupukan bonsai, di mana pupuk adalah salah satu nutrisi bagi tanaman bonsai. Selain media yang sudah bersih akan nutrisi, dan untuk lebih subur, maka kita bisa menambahkan pupuk untuk nutrisi bagi tanaman bonsai. Nah, untuk pupuk sendiri ada 2 macam, ada pupuk cair dan ada pupuk yang solid atau pupuk yang keras, atau biasanya berbentuk butiran-butiran seperti pupuk anggrek itu, teman-teman. Nah, kalau untuk tanaman indoor, menurut saya pupuk yang cocok adalah pupuk yang cair ataupun yang solid. Karena apa? Bonsai indoor adalah bonsai yang biasanya bonsai kecil dan medianya pun sedikit, sehingga kita hanya memerlukan pupuk yang sedikit, baik itu pupuk cair ataupun pupuk solid. Nah, kalau pupuk cair biasanya akan habis lebih cepat, karena bentuknya cair. Pada saat kita menyiram, dia akan terbawa air ke bawah, kemudian menghilang sedikit demi sedikit. Lain kalau pupuk yang solid, dia akan di bawah air juga, namun habis dari pupuk yang solid itu akan lebih lama, sehingga dia akan bisa bertahan lebih lama, seperti itu. Dan untuk tanaman outdoor, saya sarankan gunakan pupuk yang solid. Karena apa? Untuk di outdoor, medianya sangat banyak. Sebagian besar bonsai ukurannya besar-besar, sehingga kita menggunakan pupuk yang solid ini bisa menggunakan lebih banyak dan bisa lebih irit dibandingkan pupuk yang cair. Karena kita tidak tahu kondisi
cuaca yang terus berubah-ubah, misalnya kita menggunakan pupuk cair pada bonsai outdoor, jika ada hujan turun maka otomatis cair itu akan cepat berkurang atau menghilang. Lain halnya dengan pupuk yang solid, dia akan tetap bertahan meskipun dalam kucuran air yang sangat deras. Seperti itu, sehingga saya sarankan gunakan pupuk yang solid atau padat pada bonsai outdoor, dan pupuk yang cair digunakan untuk bonsai indoor. Atau bila tidak ada pupuk cair, bisa juga menggunakan pupuk yang solid. Untuk penyiraman ini teman-teman, usahakan kalau saya menggunakan selang yang isi moncong seperti ini teman-teman. Moncongnya ini bisa diatur, ini untuk jarak dekat, kalau jarak jauh tinggal diputar seperti ini. Kalau teman-teman punya alat yang lain juga boleh, yang penting airnya terpencar seperti ini teman-teman, agar media dalam pot tidak bertebaran teman-teman. Nah, untuk penyiraman, banyak yang bilang kalau kita tidak boleh menyiram pada siang hari, karena itu akan berpengaruh kepada daun-daun, dia akan gosong teman-teman. Tapi saya rasa itu kurang pas buat saya. Karena apa? Sesuai pengalaman saya lihat di stand-stand, saking banyaknya bahan, tidak mungkin dia bisa menyiram 1 atau 2 kali cuma pagi dan sore teman-teman. Penyiramannya juga dilakukan pada siang hari, tapi saya lihat tanamannya tetap segar dan subur teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Itu tadi tentang cara penyiraman dan pemupukan tanaman bonsai. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi referensi bagi teman-teman pemula khususnya untuk lebih bersemangat lagi dalam berbonsai. Terima kasih dan jangan lupa seperti biasa, bahagia.